bahas di sini yaitu mengenai mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Materi yang akan saya pelajari yaitu bermain drama. Sebelum kita bermain drama, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kamu pernah menyaksikan pementasan sebuah drama? Pernahkah kamu memerankan tokoh dalam sebuah drama? Hal apa saja yang kamu temukan untuk menyaksikan sebuah drama dan membuat naskah? Kalau kalian belum pernah menyaksikan pementasan sebuah drama, mungkin itu kalian sudah pernah menyaksikannya. Mungkin itu pementasan drama di sekolah kalian ataupun di tempat kalian pelajari, dan mungkin kalian juga sudah pernah memerankan tokoh dalam sebuah drama. Pasti kalian belum pernah membuat sebuah naskah drama. Nah, kalau bagi yang belum pernah, ayo kita pelajari apa itu struktur dramanya, yaitu ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog yaitu kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu, itu yang dinamakan epilog. Sedangkan dialog yaitu percakapan satu atau dua orang lebih disebut dengan dialog. Dialog itu bisa berupa dengan percakapan langsung. Epilog yaitu kata-kata penutup yang berisi simpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Nah, di dalam dialog, bagian-bagian penting yang harus kalian pelajari itu adalah yang pertama, adanya orientasi, konflik atau komplikasi, resolusi. Yang tiga, orientasi itu adalah bagian awal atau yang menentukan aksi dalam waktu dan tempat, yaitu bagian mengenalkan situasi cerita, yaitu bagian awal. Misalnya, kalian memperkenalkan tokohnya atau tuh mengenalkan situasi cerita yang akan kalian pentaskan. Nah, itu bagian dari yang dinamakan oleh orientasi, yaitu mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan solusi yang akan dibuat dalam cerita tersebut. Dan yang selanjutnya ada komplikasi, yaitu muncul secara logis dan telah, yaitu di sini ada konflik, yaitu permasalahan yang terjadi antar pelaku utama yang mendapatkan atau menemukan rintangan-rintangan di dalam sebuah perjalanan ceritanya atau cerita yang akan kalian pentaskan, yaitu pelaku utama mendapatkan rintangan di dalam atau di tengah konflik, di tengah cerita. Sedangkan resolusi yaitu muncul secara logis dan apa yang telah mendahului di dalam komplikasi. Titik batasnya yaitu ada resolusi, kalian mau mempentaskan atau akhir dari pementasan kalian tuh kalian mau jadikan apa, amanatnya apa, pesannya itu apa di dalam akhir dari apa yang kalian sampaikan dalam sebuah cerita, itu resolusinya. Yaitu misalnya terjadinya klimaks,
Kelimas, mengenalkan nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Itu di akhir cerita yang akan kalian sampaikan kepada penonton. Dan yang selanjutnya adalah adanya unsur-unsur drama. Kita harus mengidentifikasi apa itu unsur-unsur drama, yaitu adanya latar, penokohan, tema, amanat, dan dialog. Sebelum kita membahas ini, saya bakal menyampaikan dialog. Nah, ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebelum kita menyampaikannya ya, di dalam KKBI itu drama itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sebagai syair atau menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting. Nah, dialog atau yang dipentaskan. Nih, berdasarkan bentuk sastra cakapannya, yaitu ada drama puisi. Drama puisi sebagian besarnya disusun dalam bentuk puisi atau unsur-unsur puisi. Sedangkan yang kedua, drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Yang kedua, berdasarkan sajian isiannya, yaitu ada tragedi. Tragedi yaitu drama duka, drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram, yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusan dan kehancuran. Dan drama serius melukiskan pertikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Dan yang B, adanya komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walau seluruh dan di dalamnya bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. Biasanya itu drama komedi, seperti kita katakan stand up komedi bisa. Dan yang ketiga, tragikomedi, tragedi komedi, drama duka ria yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tetapi berakhir dengan kebahagiaan, yaitu misalnya cerita itu awalnya ada kesedihan, setelah ada kesedihan adanya kebahagiaan yang ada di antara para tokoh. Dan yang tiga, berdasarkan kuantitas cakapnya ada pantomim, drama tanpa kata-kata. Pantomim itu biasanya dilakukan oleh gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh tapi dia mengisyaratkan atau menyindir untuk seseorang. Sedangkan mini kata yaitu menggunakan kata yang sesingkat-singkat mungkin. Dialog monolog yaitu drama yang menggunakan banyak kata. Dan yang keempat, berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni, yaitu ada opera, yaitu drama yang menunjukkan seni suara atau musik. Senda tari, yaitu drama yang menunjukkan seni drama dan tari. Tablo, drama tanpa gerak atau dialog. Dan bentuk-bentuk lain yaitu absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan, melanggar konversi alur penokohan dan tematik. Drama baca yang hanya cocok untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan. Ingat itu. Drama bourgeois, drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan. Ini biasa muncul pada abad ke-18. Dan drama domestik
drama yang menunjukkan kehidupan rakyat biasa. Dan yang drama duka, yaitu khusus menggambarkan keruntuhan tokoh utama. Drama liturgis, yaitu drama pementasan dengan upacara kebaktian gereja. Ya, ini adanya di abad pertengahan. Drama satu babak, yaitu lakukan yang terdiri atas satu babak atau berpusat pada satu tema yang sejumlah kecil pemeran, gaya latar, serta pengaluran yang ringkas. Drama rakyat biasanya timbul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada, terutama ini ya terjadi di perdesaan. Dan sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur drama, yaitu ada latar ada tempat yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, misalnya di rumah, di sekolah, ataupun di mana tempat kalian akan menceritakan sebuah drama. Sedangkan latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama, yaitu misalnya seperti pagi hari pada tanggal 20 Agustus 1945. Sedangkan yang C, latar suasana, penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa drama. Misalnya dalam budaya Jawa, kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, dan Papua. Dan yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan ada tokoh gagal atau tokoh Baduy, the foil. Tokoh ini mempunyai pendirian bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain. Tokoh idaman, yaitu sebagai tokoh atau karakter yang gagah, berkeadilan, dan terpuji. Yang selanjutnya tokoh statis. Tokoh statis ini tokoh yang di dalamnya dari awal sampai akhir dianya datar atau tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan tokoh berkembang, yaitu tokoh yang berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari nasib sengsara menjadi kaya raya, yang semula menjadi koruptor menjadi orang yang soleh dan budiman. Dan yang selanjutnya ada dialog. Dialog yang harus kalian tuntut atau penuhi, ada dua tuntutan yang harus kalian tahu. Yang pertama, dialog turut menunjang gerak laku tokohnya. Dan yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas yang lebih tajam dan tertib. Maksud yang pertama menunjang gerak laku, yaitu para tokoh harus mencerminkan apa yang telah terjadi di dalam sebuah cerita. Apa yang sedang terjadi di lapangan atau di luar panggung selama cerita itu berlangsung harus pula mendapat ungkapan pikiran-pikiran serta perasaan para tokoh yang turut berperan di atas panggung. Sedangkan dialog tajam, yaitu harus dengan ujaran sehari-hari, yaitu ucapannya harus sehari-hari. Tidak ada kata yang terbuang begitu saja. Para tokoh harus jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. Yang selanjutnya ada tema. Tema yaitu gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema yang menyangkut segala persoalan baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu ajaran moral yang disampaikan drama itu kepada
pembaca atau penonton. Amanat itu dibagi atas dua, amanat tersirat dan tersurat. Amanat tersirat yang tidak terlihat dan amanat tersurat yang terlihat. Dan baik, di sini ada latihan. Latihan yang pertama, apa makna kata-kata di bawah ini? Tadi sudah saya sampaikan apa itu dialog, monolog, trilog, prolog, dan alur. Silakan kalian mengerjakan latihan tersebut dan dikumpul pada batas waktu yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.